Mulutmu adalah harimaumu. Gara-gara talak 3 yang kau ucapkan, aku bukan istrimu lagi, dan tidak ada jalan kembali kepadamu. Angin malam berembus pelan, menggoyangkan tirai tipis di jendela kamar. Aku duduk di tepi ranjang, mendekap kedua lutut sambil menatap pintu yang masih tertutup rapat. Hening. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar, menghitung waktu yang terus berjalan tanpa kepastian. Di luar, langit gelap pekat tanpa bintang. Aku melirik ke arah jam. Sudah hampir tengah malam. Iwan belum pulang. Aku menghela napas panjang. Ini bukan pertama kalinya. Aku sudah terbiasa menunggu dalam kecemasan, bertanya-tanya apakah dia akan pulang dengan wajah tenang atau dengan amarah yang siap meledak. Namaku Aira. Aku menikah dengan Iwan 2 tahun lalu, saat aku masih dipenuhi mimpi tentang rumah tangga yang bahagia. Aku pikir, pernikahan adalah tentang berbagi kebahagiaan, saling mendukung, dan bertahan dalam suka maupun duka. Nyatanya, tidak semua pernikahan berjalan seperti itu. Di awal pernikahan, Iwan memang pria yang lembut dan penuh perhatian. Dia selalu menggenggam tanganku saat berjalan, selalu membangunkanku dengan kecupan, dan tak pernah lupa mengucapkan, "Hati-hati," sebelum berangkat kerja. Aku merasa dicintai. Aku merasa aman. Tapi seiring waktu, semua itu berubah. Dulu, pertengkaran kami hanya soal hal-hal kecil, seperti aku yang lupa menaruh kunci mobilnya atau masakan yang terlalu asin. Tapi perlahan, amarahnya semakin tak terkendali. Nada suaranya meninggi, kata-katanya semakin tajam, dan setiap kali emosinya meluap, ia selalu mengucapkan kata yang paling kutakuti. Talak. Aku tidak tahu sudah berapa kali ia mengucapkannya. Setiap kali bertengkar, kata itu meluncur dengan mudah dari bibirnya. Lalu esok harinya, ia kembali meminta maaf, mengatakan ia hanya emosi dan tidak sungguh-sungguh. Dan aku selalu memaafkannya. Bukan karena aku tidak punya pilihan, tapi karena aku masih berharap. Hanya saja, harapan itu mulai terasa seperti ilusi. Malam semakin larut, tapi Iwan belum juga pulang. Aku masih duduk di tepi ranjang, memainkan ujung selimut dengan gelisah. Pikiranku dipenuhi berbagai kemungkinan. Apakah dia sibuk bekerja? Atau dia sengaja menghindar? Hingga akhirnya, suara deru motor terdengar dari luar. Aku segera bangkit dan berjalan menuju ruang tamu. Tak lama kemudian, pintu terbuka dengan kasar. Iwan masuk dengan wajah kusut dan aroma alkohol yang samar-samar tercium dari tubuhnya. "Iwan, dari mana aja?" tanyaku hati-hati. Dia menggeram, melepas jaketnya dengan kasar dan melemparkannya ke sofa. "Biasa, nongkrong sama anak-anak." Aku menggigit bibir, berusaha menahan pertanyaan yang berkecamuk di kepalaku. Tapi akhirnya, rasa sakit yang selama ini kupendam membuatku tak bisa diam lagi. "Kamu sadar nggak sih? Ini sudah hampir jam 1 malam? Aku nungguin kamu dari tadi. Kenapa nggak kasih kabar?" Iwan menoleh dengan tatapan tajam. "Nungguin? Buat apa? Emang aku suruh?" Dadaku terasa sesak. "Aku ini istrimu, Iwan. Wajar kalau aku khawatir." Dia tertawa kecil, tetapi tawa itu penuh ejekan. "Istri? Hah, istri macam apa yang bisanya cuma nyalahin suami terus?" Aku terdiam, mencoba meredam emosiku. "Aku nggak nyalahin. Aku cuma minta kamu kasih tahu kalau pulang larut. Aku capek, Wan. Aku nggak mau terus-terusan kayak gini." "Capek?" Dia mendengus. "Kalau capek, ya udah, pergi aja. Aku juga capek ngadepin kamu." Aku menatapnya tidak percaya. "Iwan, kamu sadar nggak sih kalau selama ini aku selalu bertahan?
Bertahan buat apa? Aku nggak pernah maksa kamu bertahan. Aira. Suaranya semakin meninggi. Kalau kamu ngerasa nggak bahagia, silakan pergi. Aku talak kamu. Aku terpaku. Lagi-lagi dia mengucapkannya dengan mudah. Tapi kali ini, aku tidak bisa menahannya lagi. Air mataku mengalir begitu saja. Iwan, kamu tahu nggak kalau kata-kata itu nggak bisa main-main? Dia hanya diam, menatapku dengan penuh kemarahan. Aku menggeleng, menahan tangis. Ini udah kesekian kalinya. Iwan, kamu sadar nggak kalau kamu udah menalak aku 3 kali? Tiba-tiba wajahnya berubah. Seakan dia baru menyadari sesuatu yang besar. Aku melangkah mundur. Dadaku bergemuruh dengan berbagai emosi. Kita udah nggak bisa rujuk lagi. Suaraku bergetar. Dalam Islam, kalau seorang suami menalak istrinya 3 kali, maka mereka sudah bukan suami istri lagi. Kita udah selesai, Iwan. Dia terdiam. Napasnya memburu. Aku bisa melihat perubahan di wajahnya. Dari marah, bingung, lalu panik. Aira, aku nggak serius. Aku tertawa pahit. Nggak serius? Kamu pikir ini permainan? Aku menatapnya dengan mata penuh luka. Aku udah cukup sabar. Iwan, aku udah cukup bodoh bertahan dengan orang yang gak pernah menghargai aku. Aku menyeka air mataku dan melangkah ke kamar. Kutarik koper dari bawah ranjang dan mulai memasukkan beberapa pakaian. Iwan berdiri di ambang pintu. Kamu mau kemana? Aku berhenti sejenak, lalu menatapnya dengan pandangan yang tak lagi sama. Pergi. Seperti yang kamu suruh. Dan kali ini, aku benar-benar pergi. Aku melangkah keluar dari rumah itu dengan langkah gontai. Setiap derap kaki terasa berat, seakan meninggalkan beban yang selama ini kupikul di dalam rumah itu. Malam masih pekat, udara dingin menusuk kulit, tapi hatiku jauh lebih beku dari udara sekitar. Tanganku menggenggam erat pegangan koper. Aku tidak tahu harus kemana. Tapi yang jelas aku tidak bisa tinggal di sana lagi. Rumah itu bukan lagi rumahku. Aku akhirnya sampai di rumah Nadira, sahabat yang selalu ada untukku sejak lama. Begitu melihatku berdiri di depan pintu dengan mata sembab dan koper di tangan, ia langsung menarikku ke dalam dan memelukku erat. Kamu nggak perlu cerita sekarang, katanya pelan. Masuk dulu, istirahat. Aku mengangguk lemah. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku bisa tidur tanpa rasa takut. Pagi harinya, aku duduk di meja makan sambil menatap kosong secangkir teh hangat di depanku. Nadira duduk di seberang, menatapku penuh empati. Kamu mau cerita sekarang? Tanyanya lembut. Aku menarik napas panjang sebelum akhirnya berkata, Iwan menalak aku, untuk yang ketiga kalinya. Nadira membelalakkan mata. Ya Allah, Aira. Aku tersenyum pahit. Dan kali ini aku benar-benar pergi. Dia menggenggam tanganku erat. Kamu udah ambil keputusan yang tepat. Tapi benarkah ini keputusan yang tepat? Aku tidak tahu. Yang aku tahu hanyalah, aku lelah. Hari-hari setelahnya berjalan lambat. Aku mulai belajar kembali hidup sendiri. Aku mencari pekerjaan, sesuatu yang tidak pernah kupikirkan serius selama menikah karena dulu Iwan melarangku bekerja. Aku harus mandiri, harus bisa menghidupi diriku sendiri. Aku mencoba berdamai dengan kenyataan bahwa aku sekarang seorang janda, sebuah kata yang selama ini kutakuti. Bukan karena statusnya, tetapi karena pandangan orang terhadapnya. Dan yang paling sulit, aku harus menghadapi Iwan yang tidak berhenti mencoba menghubungiku. Suatu malam, ponselku bergetar. Nama Iwan muncul di layar. Aku mengabaikannya. Tak lama, ada pesan masuk. Aira, aku salah. Tolong, kasih aku kesempatan.
Aku nggak bisa hidup tanpamu. Aku menatap layar ponsel lama sekali. Dulu, mungkin aku akan luluh. Dulu, mungkin aku akan berlari kembali ke arahnya dan memaafkannya seperti yang selalu kulakukan. Tapi tidak kali ini. Aku menarik napas dalam, lalu mengetik balasan singkat. Kita sudah selesai. Iwan, kamu yang memilih jalan ini, sekarang hadapi konsekuensinya. Lalu, aku memblokir nomornya. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa bebas. Sudah lebih dari seminggu sejak aku meninggalkan Iwan, tapi usahanya untuk menghubungiku belum juga berhenti. Setiap hari, ada saja pesan dan panggilan darinya yang aku abaikan. Awalnya, dia hanya meminta maaf dan memohon kesempatan kedua. Namun, ketika aku tidak merespons, pesannya mulai berubah. Kamu mau sampai kapan kayak gini? Aku suamimu. Aira, pulang. Aku membaca pesan itu sambil tersenyum miris. Suami? Tidak lagi. Tak lama, ponselku kembali bergetar. Kali ini, Nadira yang menelepon. Ra, kamu di mana sekarang? Tanyanya dengan nada sedikit panik. Di kos. Kenapa? Aku baru aja ketemu Iwan di warung dekat rumah. Dia nanya-nanya tentang kamu. Aku menghela napas berat. Dira, aku capek. Aku tahu, sahutnya cepat. Tapi kamu harus hati-hati. Dari cara dia bicara tadi, aku bisa lihat kalau dia nggak akan menyerah begitu saja. Aku diam. Entah kenapa, perasaan tidak enak mulai menyelimutiku. Malam itu, aku mendengar suara ketukan di pintu kosku. Aku terdiam di tempat tidur. Tidak mungkin Nadira. Dia pasti akan mengabariku dulu sebelum datang. Ketukan itu semakin keras. Aira, aku tahu kamu di dalam. Buka pintunya. Suaranya. Jantungku berdegup kencang. Aku menggigit bibir, menahan napas. Tanganku gemetar saat memegang ponsel, bersiap menghubungi seseorang jika keadaan semakin buruk. Aku cuma mau bicara, Aira. Suaranya terdengar lebih pelan. Sebentar aja. Tolong. Aku berdiri, tapi tidak membuka pintu. Kita sudah nggak punya urusan. Iwan, pulanglah. Aku nyari kamu kemana-mana. Suaranya terdengar lelah. Aku janji aku berubah. Aku nyesel. Aira, aku tahu aku salah. Aku mengepalkan tangan. Tahu salah tapi tetap diulangi? Udah berapa kali kamu janji kayak gini? Sun. Beberapa detik berlalu sebelum dia akhirnya berkata, "Kumohon, Aira, aku cuma mau kamu dengerin aku sekali ini aja." Aku memejamkan mata. Aku tidak ingin terjebak lagi. Tapi aku juga tahu Iwan. Kalau aku tidak menemuinya, dia tidak akan berhenti. Aku menarik napas dalam, lalu membuka pintu sedikit. Kamu punya 5 menit. Dia berdiri di sana, tampak lebih lusuh dari terakhir kali aku melihatnya. Wajahnya tidak bercukur, matanya merah dan cekung. Kamu makin kurus, gumamnya pelan. Aku tidak menanggapinya. Apa yang mau kamu bilang? Dia menatapku dalam. Aku nyesel, Ra. Aku benar-benar nyesel. Aku menelan ludah. Dan kamu pikir rasa sesalmu cukup untuk memperbaiki semuanya? Dia menghela napas panjang. Aku tahu aku nggak pantas dapat kesempatan lagi. Tapi aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Aku tertawa kecil. Tapi bukan karena lucu. Lebih karena perih. Dulu kamu bilang aku bukan siapa-siapa. Iwan. Dulu kamu suruh aku pergi. Sekarang, kamu bilang kamu nggak bisa tanpa aku. Dia menatapku dengan sorot penuh kepedihan. Aku hilaf. Aira. Aku menggeleng. Hilaf bukan alasan untuk menghancurkan hidup orang lain. Aku sudah cukup menderita. Wan,
Aku nggak mau kembali ke titik itu lagi. Dia meraih tanganku, tapi aku segera menariknya. Jangan sentuh aku, tegasku. Iwan mengepalkan tangan. Kalau aku minta kita menikah lagi? Aku tersenyum sinis. Kamu tahu itu nggak mungkin. Dalam Islam, setelah talak 3, seorang wanita tidak bisa kembali kepada mantan suaminya kecuali dia menikah dengan pria lain dan bercerai dengan cara yang sah. Aku rela nunggu, katanya lirih. Sampai kapanpun. Aku menatapnya lama. Dulu, aku mungkin akan tersentuh. Dulu, aku mungkin akan percaya. Tapi tidak lagi. Jangan tunggu aku, Wan. Suaraku bergetar. Tapi aku tetap berdiri tegak. Aku sudah selesai denganmu. Aku menutup pintu, meninggalkan Iwan di luar dengan kepedihannya sendiri. Mungkin dia menyesal. Tapi aku tidak akan kembali. Setelah malam itu, Iwan tidak lagi muncul di depan kosku. Tapi bukan berarti dia menyerah. Pesan-pesannya masih masuk setiap hari, walau kini lebih sopan, lebih hati-hati. Tidak lagi penuh emosi atau tuntutan, tapi lebih kepada permintaan maaf dan harapan agar aku bisa melihatnya berubah. Aku tidak membalas satupun. Namun, kabar tentangnya justru datang dari orang lain. Aku nggak percaya, Ra, kata Nadira suatu sore, saat kami sedang duduk di kafe kecil dekat tempat kerjaku. Iwan sekarang kerja di bengkel. Aku menatapnya, bingung. Bengkel. Nadira mengangguk. Aku dengar dia keluar dari kerjaannya yang lama. Katanya dia mau mulai dari nol. Mau belajar hidup lebih baik. Aku mengernyit. Iwan, keluar dari pekerjaannya? Itu tidak masuk akal. Pekerjaannya dulu bergaji besar. Sesuatu yang selalu dia banggakan. Bahkan sering digunakan untuk merendahkanku. Kenapa tiba-tiba? Tanyaku, mencoba bersikap biasa saja. Nadira menatapku lama. Menurutmu kenapa? Aku menghela napas. Tidak ingin memikirkan jawabannya. Beberapa bulan berlalu, dan hidupku perlahan mulai stabil. Aku diterima bekerja di sebuah perusahaan desain interior. Pekerjaan yang kusukai dan membuatku sibuk. Aku sudah tidak lagi memikirkan Iwan, atau setidaknya, begitulah yang kuusahakan. Sampai suatu hari, aku bertemu dengannya lagi. Aku baru saja keluar dari sebuah supermarket ketika melihat sosoknya berdiri di seberang jalan. Berbeda dari terakhir kali aku melihatnya, kini dia tampak lebih sederhana, mengenakan kemeja polos dan celana bahan yang sedikit lusuh. Tidak ada lagi gaya hidup mewah yang dulu selalu dia banggakan. Dia melihatku. Aku bisa saja pura-pura tidak melihatnya. Tapi entah kenapa, kakiku malah berhenti melangkah. Dia berjalan mendekat. Aira. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Apalagi, Wan. Dia tersenyum kecil. Senyum yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Boleh aku traktir kopi? Aku cuma mau ngobrol sebentar. Aku hampir menolak. Tapi entah kenapa, ada sesuatu dalam dirinya yang terasa berbeda. Akhirnya, aku mengangguk. Oke, sebentar aja. Kami duduk di sebuah warung kopi sederhana. Bukan kafe mahal yang dulu sering dia datangi. Kenapa kamu berubah? Tanyaku akhirnya. Menatapnya lekat. Iwan mengaduk kopinya perlahan. Karena aku kehilangan kamu. Aku mendengus kecil. Berapa banyak pria yang bilang begitu setelah mereka menghancurkan pasangannya? Dia tersenyum pahit. Aku nggak minta kamu percaya. Ra, aku cuma ingin kamu tahu. Aku sadar aku salah. Aku diam, menunggu dia melanjutkan. Aku keluar dari kerjaanku karena aku sadar. Selama ini aku sombong. Aku kira uang bisa membuatku berkuasa atas segalanya, termasuk kamu. Dia menatapku. Matanya tulus. Aku nggak mau jadi orang seperti itu lagi. Aku menatapnya lama,
mencoba mencari kebohongan di wajahnya. Tapi aku tidak menemukannya. Aku menghela napas pelan. Lalu, kamu mau apa, Wan? Dia tersenyum. Aku nggak mau apa-apa. Aku tahu kita nggak bisa balik lagi. Aku cuma mau kamu tahu, kalau aku benar-benar berubah. Aku menyesap tehku pelan, mencoba mencerna setiap kata yang baru saja diucapkan Iwan. Dia bilang dia sudah berubah. Dia bilang dia tidak ingin kembali padaku, hanya ingin aku tahu. Tapi aku mengenal Iwan. Aku tahu bagaimana dia bisa sangat meyakinkan ketika menginginkan sesuatu. Apakah kali ini benar-benar berbeda? Aku menghela napas. Kalau kamu nggak mau apa-apa, kenapa kamu masih nyari aku, Wan? Dia tersenyum kecil. Karena aku ingin bertanggung jawab. Aku mengernyit. Tanggung jawab. Aku nggak bisa menghapus semua kesalahan yang udah kulakuin ke kamu, katanya pelan. Tapi setidaknya, aku bisa memastikan kamu baik-baik aja. Aku tertawa kecil, tidak percaya dengan apa yang baru saja ku dengar. Setelah semuanya, setelah aku bertahun-tahun hidup dalam pernikahan yang penuh ketakutan, aku menatapnya tajam. Sekarang kamu datang dan bilang ingin memastikan aku baik-baik saja. Dia menundukkan kepala. Aku tahu aku terlambat. Aku tidak menjawab. Aku ingin marah. Aku ingin membentaknya. Ingin memberitahunya bahwa aku tidak butuh dia. Bahwa aku sudah baik-baik saja tanpanya. Tapi anehnya, aku tidak bisa. Aku tidak tahu apakah itu karena aku mulai melihat ketulusan dalam dirinya, atau karena aku lelah terus membawa dendam. Aku nggak akan maksa kamu percaya. Lanjutnya, aku cuma mau kamu tahu, kalau suatu hari kamu butuh bantuan, aku ada. Aku menatapnya lama. Ini pertama kalinya dalam hidupku mendengar Iwan berbicara tanpa nada mengontrol, tanpa ego yang menguasai dirinya. Aku meletakkan cangkir tehku di atas meja. Aku nggak butuh bantuanmu, Iwan. Dia mengangguk pelan. Aku tahu. Kami terdiam cukup lama, sebelum aku akhirnya berdiri. Aku pergi dulu. Dia ikut berdiri, tapi tidak mencoba menahanku. Saat aku berbalik dan melangkah pergi, aku bisa merasakan tatapannya mengikuti langkahku. Aku tidak tahu apa yang kurasakan saat ini. Tapi untuk pertama kalinya sejak kami berpisah, aku tidak lagi merasa takut saat menatapnya. Setelah pertemuan di warung kopi itu, aku berpikir aku tidak akan bertemu Iwan lagi. Aku kira dia hanya akan berhenti sampai di sana, menjalani hidupnya sendiri, seperti aku yang berusaha menjalani hidupku tanpa bayangannya. Tapi ternyata, takdir punya cara lain. Seminggu kemudian, aku melihatnya lagi, bukan karena dia mencari aku, tapi karena dunia seolah mempertemukan kami di saat yang tidak terduga. Aku sedang berjalan pulang dari kantor ketika hujan tiba-tiba turun deras. Aku berlari ke arah halte terdekat, mengutuk diriku sendiri karena lupa membawa payung. Namun, saat aku tiba di halte, aku melihat seseorang berdiri di sana, mengenakan jaket abu-abu yang kuyup terkena hujan. Iwan. Dia juga melihatku, dan ada sekelebat keterkejutan di wajahnya sebelum berubah menjadi senyuman kecil. Hujannya deras, ya? Katanya ringan, seolah kami adalah teman lama yang kebetulan bertemu. Aku menghela napas, terlalu lelah untuk memperdebatkan keberadaannya. Iya. Dia diam sejenak, lalu membuka ranselnya dan mengeluarkan sebuah payung. Pakai ini. Aku masih bisa pakai jaket. Aku menatapnya curiga. Kenapa kamu bawa 2 payung? Dia tertawa kecil. Bukan. Ini baru kubeli. Buat jaga-jaga. Aku ragu. Aku bisa saja menolak. Tapi hujan tidak menunjukkan tanda-tanda akan reda. Dan aku tidak ingin menunggu terlalu lama di sini. Akhirnya, aku menerimanya. Terima kasih. Iwan hanya mengangguk.
Aku membuka payung itu dan melangkah pergi, tapi baru beberapa langkah, aku menoleh lagi. Dia masih berdiri di sana, membiarkan hujan membasahi tubuhnya. Aku menggigit bibir. Aku tahu aku seharusnya pergi saja, tapi ada sesuatu dalam diriku yang berkata lain. Aku kembali menghampirinya, mengulurkan pegangan payung ke arahnya. Kamu mau sampai kapan berdiri di situ sambil basah kuyup? Dia tampak terkejut. Maksudmu? Aku menghela napas panjang. Kamu mau pulang kemana? Aku bisa antar sampai halte yang dekat rumahmu. Sejenak, dia hanya diam, seolah tidak percaya aku mengatakan itu. Lalu, dia mengangguk pelan dan berjalan mendekat, berdiri di sampingku di bawah payung yang sama. Kami berjalan tanpa banyak bicara. Ada keheningan aneh di antara kami, tapi untuk pertama kalinya, itu bukan keheningan yang menyesakan. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi. Aku tidak tahu apakah aku sedang membuka pintu untuk sesuatu yang seharusnya tetap tertutup. Tapi untuk saat ini, aku membiarkannya berjalan di sampingku, setidaknya hanya sampai di halte berikutnya. Sejak malam hujan itu, Iwan mulai muncul kembali dalam hidupku. Bukan dengan cara memaksa seperti dulu, tapi dengan kesabaran yang aneh. Dia tidak lagi menuntut, tidak lagi berusaha membuatku kembali. Dia hanya ada di sana, seperti seseorang yang sekadar ingin memastikan aku baik-baik saja. Dan anehnya, aku tidak keberatan. Kami sering bertemu tanpa sengaja, atau mungkin semesta sengaja mempertemukan kami. Kadang di minimarket, kadang di halte bus. Bahkan pernah saat aku makan di warung dekat kantor, dan dia duduk beberapa meja dariku. Awalnya, aku mengira semua ini hanya kebetulan. Tapi semakin sering kami bertemu, semakin aku sadar bahwa perasaan itu tidak pernah benar-benar hilang. Aku masih mencintai Iwan. Dan dari cara dia menatapku, cara dia memperlakukanku dengan penuh kehati-hatian, aku tahu dia juga masih mencintaiku. Tapi kami tidak bisa kembali. Tidak ada jalan untuk itu. Tidak setelah dia menalak aku 3 kali. Suatu sore, kami duduk di sebuah taman kota, menikmati suasana senja yang perlahan menelan langit. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa berada di sini bersamanya. Kami hanya kebetulan bertemu lagi, dan tanpa sadar, kami duduk berdampingan. Aku sering berpikir, kata Iwan tiba-tiba, kalau aku bisa kembali ke masa lalu, aku ingin memperbaiki semuanya. Aku menunduk, menggenggam ujung jaketku. Tapi kamu nggak bisa, Wan. Aku tahu. Dia tersenyum kecil, tapi ada kepedihan di sana. Aku cuma menyesal. Aku menghela napas panjang. Aku juga. Dia menoleh padaku, tampak terkejut. Kamu juga. Aku mengangguk pelan. Aku menyesal, karena dulu aku bertahan terlalu lama. Aku menyesal karena aku membiarkan diriku terluka berkali-kali. Aku menggigit bibir, merasakan dadaku sesak. Dan aku menyesal, karena aku masih mencintaimu. Iwan terdiam lama. Lalu, dia mengulurkan tangannya, ingin menyentuh jemariku, tapi berhenti di tengah jalan. Seolah dia sadar bahwa dia tidak lagi memiliki hak untuk melakukannya. Aku juga masih mencintaimu, Ra, katanya lirih. Tapi kita nggak bisa. Aku menoleh padanya, menatap matanya yang penuh dengan kepedihan yang sama denganku. Tidak ada cara untuk kembali, lanjutnya. Kita udah sampai di titik di mana tidak peduli seberapa besar kita saling mencintai, kita tetap nggak bisa jadi suami istri lagi. Aku menggigit bibir, menahan air mata yang ingin jatuh. Jadi apa yang harus kita lakukan? Suaraku nyaris berbisik. Dia menghela napas panjang, lalu tersenyum, senyum yang getir. Kita jalani saja, Ra, katanya. Aku nggak akan maksa kamu buat melupakan aku. Dan aku juga nggak bisa pura-pura nggak cinta sama kamu. Tapi kalau memang ini jalan kita, mungkin kita harus belajar menerima.
Aku menatapnya lama, sebelum akhirnya mengangguk pelan. Belajar menerima. Mungkin itu satu-satunya hal yang bisa kami lakukan sekarang. Sejak percakapan di taman itu, aku dan Iwan terus berusaha menerima kenyataan. Kami masih saling mencintai, tetapi tak ada jalan untuk kembali. Tidak setelah dia menalak aku 3 kali. Aku tidak pernah benar-benar mendalami hukum itu sebelumnya. Tetapi semakin lama aku dan Iwan terjebak dalam perasaan yang tak bisa kami wujudkan, semakin aku menyadari kenyataan pahitnya. Menurut syariat, satu-satunya cara bagi kami untuk kembali adalah jika aku menikah dengan pria lain, lalu bercerai secara alami. Tapi bagaimana bisa aku menikahi orang lain hanya agar bisa kembali pada Iwan? Itu bukan hal yang bisa dilakukan begitu saja. Itu bukan sesuatu yang bisa dipermainkan. Dan aku tahu Iwan pun memikirkannya. Suatu malam, aku melihatnya berdiri di depan rumah kosku. Dia tidak mengetuk, tidak memanggil namaku, hanya berdiri di sana, seperti seseorang yang sedang menimbang sesuatu. Akhirnya, aku keluar dan berdiri di depannya. "Kenapa, Wan?" Dia menatapku lama, lalu menghela napas. "Ra, aku nggak bisa terus kayak gini." Aku menggigit bibir. "Aku juga. Aku udah coba menerima," lanjutnya. "Tapi semakin lama, semakin aku sadar, aku nggak bisa. Aku nggak bisa menjalani hidup sementara aku tahu kamu ada di luar sana, tapi bukan milikku." Aku menunduk, mencoba menahan perasaan yang berkecamuk dalam dadaku. "Aku tahu satu-satunya cara untuk kita bisa kembali," katanya lagi, suaranya berat. "Tapi aku nggak bisa meminta kamu buat melakukan itu. Itu egois." Aku terdiam. Sebenarnya, aku juga sudah memikirkan hal yang sama. Jika menikah dengan orang lain adalah satu-satunya jalan agar aku dan Iwan bisa kembali, apakah aku harus melakukannya? Tapi bagaimana kalau pernikahan itu berakhir dengan cara yang tidak kuduga? Bagaimana kalau aku justru jatuh cinta pada pria lain? Aku nggak bisa menjanjikan apa-apa, Wan. Akhirnya aku berkata pelan. "Aku nggak bisa bilang aku mau menikah lagi hanya untuk bisa kembali sama kamu. Itu nggak benar." Dia menunduk. "Aku tahu. Tapi aku juga tahu bahwa selama kami masih saling mencintai, selama kami masih terjebak dalam perasaan ini, kami tidak akan benar-benar bisa move on. Aku butuh waktu," kataku akhirnya. Iwan menatapku. "Aku akan menunggu." Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa berada di persimpangan jalan yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Aku mencintai Iwan. Tapi apakah aku benar-benar siap untuk menikahi pria lain? Hanya untuk kembali padanya? Malam itu aku tidak bisa tidur. Pertanyaan demi pertanyaan berputar di kepalaku. Bagaimana jika aku menikah dengan pria lain hanya untuk bisa kembali pada Iwan? Apakah itu tidak berarti aku mempermainkan pernikahan? Tapi jika aku tidak melakukannya, apakah aku harus menghabiskan sisa hidupku dengan perasaan yang menggantung seperti ini? Aku menghela napas panjang. Aku butuh jawaban. Keesokan harinya, aku pergi menemui seseorang yang bisa membantuku memahami ini dari sudut pandang agama. Ustaz Rahmat, seorang guru ngaji di masjid dekat rumah orang tuaku, menyambutku dengan senyum hangat. "Aku pernah mengaji di sini saat kecil, dan aku tahu beliau adalah orang yang bijak. Ada yang ingin kamu tanyakan, Nak?" tanyanya dengan lembut. Aku menunduk, merasa sedikit canggung, tapi aku tahu aku harus mendapatkan jawaban. "Ustaz," aku memulai dengan hati-hati, "bagaimana kalau ada sepasang suami istri yang masih saling mencintai, tapi suaminya sudah menalak 3? Apa mereka masih bisa bersama?" Beliau menghela napas pelan, lalu menatapku dengan penuh pemahaman. Dalam Islam, jika seorang suami sudah menalak istrinya sebanyak 3 kali, maka mereka tidak bisa rujuk begitu saja. Satu-satunya cara untuk bisa menikah lagi adalah jika sang istri menikah dengan pria lain.
Lalu pernikahan itu berakhir secara alami. Aku mengangguk. Tapi, bagaimana kalau sang istri menikah hanya karena ingin kembali ke suami pertamanya? Apakah itu dibenarkan? Ustaz Rahmat tersenyum kecil. Itu namanya nikah muhalil, dan hukumnya haram. Jantungku berdebar. Haram? Iya, beliau mengangguk. Pernikahan bukanlah sesuatu yang bisa dipermainkan. Jika seorang wanita menikah dengan niat hanya untuk bercerai agar bisa kembali ke suami lamanya, itu tidak sah di mata Allah. Bahkan ada hadits yang menyebutkan bahwa Rasulullah melaknat pernikahan yang seperti itu. Aku terdiam. Kata-kata beliau terasa seperti tamparan keras di wajahku. Jadi, tidak ada jalan lain? Tanyaku lirih. Jalan itu ada, tapi bukan dengan cara yang salah. Beliau menatapku dengan penuh kebijaksanaan. Jika Allah mengizinkan, kamu akan menikah dengan seseorang yang benar-benar baik untukmu. Jika pernikahan itu berjalan dengan baik, mungkin itulah jodoh terbaikmu. Tapi jika tidak dan kamu berpisah secara alami, barulah kamu bisa kembali ke suami pertamamu. Namun, itu bukan sesuatu yang bisa direncanakan hanya demi tujuan tertentu. Aku menelan ludah. Jadi jika aku menikah lagi, itu harus karena aku benar-benar siap menerima pria lain sebagai suamiku. Bukan hanya sebagai jalan untuk kembali pada Iwan. Terima kasih, Ustaz. Ucapku pelan. Beliau mengangguk. Berdoalah. Nak, mintalah petunjuk kepada Allah. Jika memang kamu dan dia masih berjodoh, pasti ada jalan yang lebih baik daripada memaksakan sesuatu yang tidak benar. Aku mengangguk dan berpamitan. Dalam perjalanan pulang, aku merasa kepalaku penuh dengan pemikiran baru. Aku mencintai Iwan. Tapi jika aku harus menikah dengan pria lain, aku harus melakukannya dengan niat yang benar. Apakah aku benar-benar siap untuk itu? Atau mungkin sudah saatnya aku belajar melepaskan? Hari-hari setelah pertemuanku dengan Ustaz Rahmat terasa semakin berat. Aku tahu jawabannya sekarang. Aku tidak bisa menikah dengan pria lain hanya untuk kembali ke Iwan. Itu bukan hal yang benar. Jika aku menikah lagi, itu harus dengan niat yang tulus, bukan sebagai jalan pintas. Tapi apakah aku bisa? Bagaimana jika aku tidak bisa mencintai pria lain? Bagaimana jika aku hanya menyakiti diriku sendiri dan orang lain? Setiap kali aku memikirkan kemungkinan menikah lagi, hatiku terasa berat. Tapi setiap kali aku membayangkan hidupku tanpa Iwan selamanya, dadaku terasa sesak. Aku benar-benar terjebak dalam dilema ini. Aku mulai meminta petunjuk pada Allah. Setiap malam, aku menangis dalam sujudku, meminta agar diberi jalan terbaik. Aku meminta keikhlasan jika memang aku harus melepaskan Iwan, dan meminta petunjuk jika memang ada jalan untuk kami kembali. Hari demi hari berlalu, dan aku mencoba menjalani hidup seperti biasa. Aku tetap bekerja, tetap menjalani rutinitas, meskipun di dalam hatiku ada sesuatu yang terasa kosong. Iwan masih sering menghubungiku. Dia tidak lagi memaksa, tapi aku tahu dia masih menunggu. Kamu masih marah sama aku? Tanyanya suatu malam di telepon. Aku menggeleng, meskipun dia tidak bisa melihatku. Aku nggak marah, Wan. Aku cuma bingung. Kalau aku bilang aku akan menunggu kamu, kamu bakal benci aku. Aku menghela napas. Aku nggak bisa ngelarang kamu buat menunggu. Tapi kamu tahu, kan? Aku nggak bisa janji apa-apa. Aku tahu. Suaranya terdengar lelah. Aku cuma pengen kamu bahagia, Ra. Entah dengan aku, atau dengan orang lain. Aku cuma pengen kamu baik-baik saja. Hatiku semakin berat mendengarnya. Iwan bukan lagi pria kasar yang dulu pernah menyakitiku. Aku tahu dia benar-benar menyesal dan ingin memperbaiki semuanya. Tapi tetap saja, kenyataan tak bisa diubah begitu saja. Aku harus membuat keputusan.
Suatu hari, aku bertemu dengan seorang pria di kantor. Namanya Hafiz. Dia seorang manajer baru di tim lain, tidak terlalu dekat denganku, tapi aku sering melihatnya. Dia bukan tipe pria yang banyak bicara, tapi dari yang aku dengar, dia adalah orang yang baik. Suatu sore, aku tanpa sengaja bertemu dengannya di musala kantor. Saat aku hendak keluar, dia menyapaku dengan sopan. "Assalamualaikum, Mbak Aira." "Waalaikumsalam." Dia tersenyum kecil. "Boleh saya tanya sesuatu?" Aku sedikit terkejut. "Tanya apa?" Dia terlihat ragu sejenak sebelum akhirnya berkata, "Saya dengar, Mbak Aira sudah sendiri sekarang." Jantungku berdebar. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Akhirnya, aku hanya mengangguk pelan. Dia tersenyum lagi. "Maaf kalau pertanyaan saya terlalu langsung. Saya hanya ingin tahu, apakah Mbak Aira sudah siap membuka hati lagi?" Aku terdiam. Pertanyaan itu begitu sederhana, tapi juga begitu berat. Apakah aku siap? Setelah percakapan singkat itu, aku tidak bisa berhenti memikirkan Hafiz. Bukan karena aku langsung tertarik padanya, tapi lebih karena pertanyaannya tadi. Apakah Mbak Aira sudah siap membuka hati lagi? Aku sendiri tidak tahu jawabannya. Setelah apa yang terjadi dengan Iwan, aku tidak pernah benar-benar berpikir untuk menikah lagi. Bahkan memikirkan kemungkinan itu saja sudah membuatku ragu. Tapi mungkin, aku harus mulai mempertimbangkannya. Bukan karena aku ingin kembali pada Iwan, melainkan karena aku juga berhak untuk bahagia. Aku menghabiskan malam itu dengan berdoa lebih lama dari biasanya. Aku meminta petunjuk, meminta Allah menunjukkan jalan yang terbaik. Dan untuk pertama kalinya, aku mempertimbangkan kemungkinan membuka hatiku untuk seseorang yang baru. Keesokan harinya, aku bertemu Hafiz lagi di kantor. Kali ini, dia menyapaku dengan lebih santai. "Bagaimana harimu, Mbak?" Aku tersenyum kecil. "Baik." Dia tampak ragu sejenak sebelum akhirnya berkata, "Maaf kalau kemarin saya bertanya hal yang terlalu pribadi." Aku menggeleng. "Enggak apa-apa. Mungkin memang sudah waktunya aku bertanya pada diri sendiri juga." Dia tersenyum. "Saya senang mendengar itu." Setelahnya, aku mulai memperhatikan Hafiz lebih banyak. Dia bukan pria yang suka berbicara besar tentang dirinya. Tapi dari yang aku dengar, dia dikenal sebagai pria yang bertanggung jawab dan berakhlak baik. Beberapa rekan kerja mengatakan bahwa dia belum pernah menikah, meskipun usianya sudah hampir 35 tahun. "Kenapa belum menikah?" tanyaku suatu hari, memberanikan diri. Hafiz tersenyum kecil. "Mungkin karena saya terlalu selektif. Saya ingin menikah bukan hanya karena usia atau tekanan sosial, tapi karena saya benar-benar menemukan seseorang yang bisa saya percayai." Aku mengangguk pelan, memahami maksudnya. Aku pun merasakan hal yang sama sekarang. Aku tidak ingin menikah hanya karena ingin kembali pada masa lalu, tapi karena aku benar-benar siap menerima seseorang yang baru dalam hidupku. Pertanyaannya adalah, apakah aku bisa menerima Hafiz? Beberapa minggu berlalu, dan aku semakin sering berbicara dengannya. Hafiz tidak pernah mendesakku untuk memberikan jawaban. Dia hanya mengajakku berbicara tentang banyak hal, tentang pekerjaan, tentang kehidupan, bahkan tentang agama. "Apa yang paling kamu cari dalam pernikahan?" tanyanya suatu malam setelah kami bertemu dalam sebuah acara kantor. Aku terdiam, berpikir sejenak sebelum akhirnya menjawab, "Ketenangan." Dia tersenyum. "Itu jawaban yang bagus." Aku balik bertanya, "Kalau kamu?" Dia menatapku dengan lembut. "Seseorang yang bisa aku jaga, dan yang bisa menjaga aku juga." Hatiku bergetar. Jawabannya sederhana, tapi dalam. Dan saat itu, aku mulai berpikir, mungkin aku benar-benar bisa mempertimbangkan Hafiz.
Mungkin dia bisa menjadi orang yang membantuku menemukan kebahagiaan lagi. Tapi apakah aku benar-benar siap melangkah ke arah itu? Atau bayangan Iwan masih terlalu kuat dalam hatiku? Aku tahu aku tidak bisa terus terjebak dalam bayang-bayang masa lalu. Hidup harus terus berjalan. Aku mulai membiarkan Hafiz masuk ke dalam kehidupanku. Sedikit demi sedikit. Kami tidak langsung menjadi dekat. Aku masih butuh waktu untuk benar-benar percaya bahwa aku siap. Tapi aku juga tidak ingin terus-menerus menutup diri. Maka, aku mulai membuka hati, meskipun aku sendiri tidak tahu kemana ini akan membawaku. Hafiz tidak pernah memaksaku untuk buru-buru. Dia tidak pernah bertanya kapan aku siap, atau apakah aku benar-benar ingin menikah dengannya. Dia hanya hadir, dengan caranya sendiri, memberikan ruang yang cukup agar aku bisa merasa nyaman. Saat aku ragu, dia tidak mendesakku untuk segera mengambil keputusan. Saat aku merasa sedih karena kenangan lama, dia tidak mencoba menggantikannya dengan kata-kata manis. Dia hanya mendengarkan, memberikan kehangatan tanpa menghakimi. Aku menghargai itu. Dan perlahan-lahan, aku mulai melihat Hafiz bukan hanya sebagai seseorang yang sedang mencoba mendekatiku, tapi sebagai seseorang yang benar-benar peduli padaku. Bukan karena kasihan. Bukan karena dia ingin menggantikan Iwan dalam hidupku. Tapi karena dia benar-benar ingin mengenalku. Suatu sore, aku dan Hafiz bertemu di sebuah kafe setelah pulang kerja. Aku tidak pernah benar-benar nyaman dengan pertemuan seperti ini, tapi kali ini terasa berbeda. Hafiz tidak mengatur pertemuan ini dengan maksud tertentu, hanya sekadar ngobrol santai setelah seharian bekerja. "Kamu kelihatan lebih tenang sekarang," katanya tiba-tiba. Aku menatapnya. "Maksudnya?" "Kemarin-kemarin, kamu selalu terlihat ragu. Seperti seseorang yang berjalan di tengah kabut, nggak tahu kemana harus melangkah. Tapi sekarang, aku bisa melihat kalau kamu mulai menemukan jalanmu sendiri." Aku terdiam. Apakah benar aku sudah mulai menemukan jalanku? Aku tidak yakin. Tapi mungkin, aku memang sudah tidak lagi terjebak dalam dilema yang sama. Aku masih takut. Aku akhirnya mengakui. Hafiz tersenyum kecil. Takut karena apa? Karena aku nggak tahu kemana ini akan membawaku. Karena aku nggak ingin menyakiti siapapun, termasuk diriku sendiri. Dia mengangguk, seolah memahami semuanya. Dan kamu nggak harus buru-buru. Aku di sini bukan untuk memaksamu membuat keputusan. Aku cuma ingin kamu tahu, kalau aku ada. Hatiku terasa hangat mendengar kata-katanya. Hafiz bukan pria yang sempurna, tapi dia punya sesuatu yang selama ini aku cari, ketenangan. Dan mungkin, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar ingin mencoba. Bukan karena aku ingin melupakan masa lalu. Bukan karena aku ingin membuktikan sesuatu pada siapapun. Tapi karena aku ingin tahu, apakah ada masa depan yang bisa aku bangun di sini? Hari-hari berlalu, dan tanpa kusadari, aku mulai terbiasa dengan kehadiran Hafiz dalam hidupku. Dia tidak mencoba mengubahku. Dia tidak memaksaku untuk segera mencintainya. Tapi dia selalu ada. Dengan cara yang tenang, tidak berlebihan, namun cukup untuk membuatku merasa nyaman. Kami mulai sering mengobrol, tidak hanya tentang pekerjaan, tapi juga tentang hal-hal kecil dalam hidup. "Apa makanan favoritmu?" tanyanya suatu hari saat kami berbincang santai di taman dekat kantor. Aku tertawa kecil. "Kenapa tiba-tiba tanya begitu?" Hafiz tersenyum. "Karena aku ingin mengenalmu lebih baik. Hal-hal kecil seperti ini kadang lebih penting daripada hal besar." Aku berpikir sejenak sebelum menjawab. Aku suka makanan rumahan. Sesuatu yang sederhana, tapi bikin nyaman. Dia mengangguk. "Sama. Buatku, makanan terbaik itu yang dimasak dengan hati." Aku tidak tahu kenapa, tapi jawabannya membuatku merasa lebih dekat dengannya.
Suatu sore, saat hujan turun deras, Hafiz menawariku tumpangan pulang. Biasanya, aku akan menolak, tapi entah kenapa hari itu aku mengiyakan. Di dalam mobil, kami berbincang santai. "Kamu sudah mulai merasa lebih baik?" tanyanya tiba-tiba. Aku menoleh ke arahnya. "Apa maksudmu?" "Sejak pertama kali kita bicara sampai sekarang, aku melihat perubahan dalam dirimu. Kamu terlihat lebih tenang. Seperti seseorang yang mulai menerima apa yang terjadi, bukan lagi melawan takdir." Aku menghela napas, lalu tersenyum kecil. Mungkin karena aku mulai memahami bahwa hidup nggak selalu berjalan seperti yang kita inginkan. Tapi bukan berarti kita nggak bisa menemukan kebahagiaan di dalamnya. Dia mengangguk setuju. Itu cara berpikir yang bagus. Aku menatap keluar jendela, melihat tetesan hujan membasahi kaca. Dulu, hujan selalu membuatku merasa sendirian. Tapi hari ini, aku merasa damai. Mungkin karena aku tidak lagi berusaha melawan perasaanku sendiri. Mungkin karena aku mulai percaya bahwa kebahagiaan bisa datang dalam bentuk yang tidak terduga. Atau mungkin karena Hafiz. Malam itu, sebelum tidur, aku memikirkan banyak hal tentang Hafiz. Tentang bagaimana dia masuk ke dalam hidupku tanpa paksaan, tanpa drama, tanpa luka. Aku tidak tahu apakah aku sudah siap untuk benar-benar membuka hatiku lagi. Tapi aku tahu satu hal, aku ingin mengenalnya lebih jauh. Dan mungkin, itu adalah langkah awal yang cukup untuk saat ini. Hari itu, aku berdiri di depan cermin, mengenakan gaun sederhana berwarna putih gading. Bukan gaun mewah seperti di pernikahan pertamaku. Tidak ada pesta besar. Tidak ada undangan ratusan orang. Hanya pernikahan yang hikmat dan penuh ketenangan. Hari ini, aku akan menikah dengan Hafiz. Keputusan ini bukan sesuatu yang aku ambil dalam semalam. Aku sudah merenung, berdoa, dan meminta petunjuk kepada Allah. Aku tidak ingin menikah hanya karena aturan talak 3 yang mengharuskan aku menikah dengan pria lain jika ingin kembali dengan Iwan. Aku menikah karena aku benar-benar ingin membuka lembaran baru bersama Hafiz. Karena aku percaya, dia adalah laki-laki yang bisa membimbingku. Namun, tidak semua orang melihatnya seperti itu. Di luar, Iwan menatapku dengan sorot mata yang sulit aku artikan. "Kamu benar-benar melakukannya," katanya lirih. Aku menatapnya dengan tenang. "Iya." Dia menghela napas panjang. Ekspresinya bercampur antara marah, kecewa, dan frustasi. "Jadi ini rencanamu? Menikah supaya kamu bisa balik lagi sama aku?" Hatiku mencelos mendengar kata-katanya. "Ini bukan tentang kamu, Iwan." Dia menatapku tajam. "Lalu tentang apa?" Aku menghela napas. "Tentang aku. Tentang kehidupanku. Aku menikah karena aku ingin, bukan karena aku ingin kembali padamu." Iwan tertawa sinis. "Jangan bohong, Aira. Aku tahu kamu masih mencintaiku." Aku terdiam. "Benarkah?" Aku tidak bisa berbohong. Ada bagian kecil dalam diriku yang masih menyimpan perasaan untuknya. Tapi aku juga tahu, cinta saja tidak cukup. Aku tidak bisa kembali pada seseorang yang telah melukaiku berkali-kali. "Aku sudah memilih jalanku, Iwan," kataku akhirnya. Dia menatapku, seolah berharap aku akan mengubah pikiranku. Tapi aku tidak melakukannya. Karena aku tahu, keputusan ini sudah benar. Beberapa menit kemudian, aku duduk di pelaminan kecil yang disiapkan di dalam masjid. Hafiz duduk di depanku. Wajahnya tenang dan penuh keyakinan. Saat akad nikah berlangsung, aku merasa begitu damai. Tanpa kebimbangan, tanpa rasa ragu. Aku menikah bukan untuk kembali ke masa lalu, melainkan untuk membangun masa depan yang baru. Dan kali ini, aku yakin,
Aku telah memilih dengan benar. Aku pikir setelah pernikahanku dengan Hafiz, segalanya akan tenang. Aku ingin menjalani hidup baru dengan damai. Belajar mencintai Hafiz. Belajar membangun rumah tangga yang lebih baik dari sebelumnya. Tapi Iwan tidak membiarkannya. Dia masih ada. Masih mengusik. Masih percaya bahwa aku menikah hanya untuk bisa kembali padanya. Awalnya, dia hanya mengirim pesan-pesan singkat. "Aira, kamu bahagia sama dia? Aku tahu kamu cuma pura-pura. Aku tunggu kamu sadar." Aku tidak pernah membalasnya. Lalu, dia mulai menelepon. Aku tidak pernah mengangkat. Sampai suatu hari, dia muncul di depan rumah. Saat aku membuka pintu, Hafiz sedang tidak ada di rumah. Hanya aku sendiri. Iwan berdiri di sana, dengan ekspresi penuh keyakinan. "Kita bisa bicara?" tanyanya. Aku menghela napas panjang. "Apalagi, Iwan?" Dia menatapku lekat-lekat. "Aira, aku serius. Aku masih mencintaimu. Kamu tahu sendiri perasaan kita nggak pernah benar-benar hilang." Aku menatapnya tajam. "Kamu datang ke sini buat bilang itu?" "Ya," serunya frustasi. "Kamu nggak bisa bohongin aku. Aira, aku tahu kamu menikah bukan karena mencintai dia. Kamu cuma menikah biar bisa kembali sama aku." Aku mengepalkan tangan, menahan kesal. "Aku menikah karena aku ingin, Iwan," ucapku tegas. "Aku sudah selesai dengan masa lalu." Iwan tertawa miris. "Masa lalu? Kamu pikir kita cuma sekadar masa lalu? Aku yang pertama kali jadi suamimu, Aira. Aku yang dulu kamu cintai." Hatiku bergetar, tapi aku tidak ingin goyah. "Dan kamu juga yang mengucap talak 3 kali." Iwan terdiam. Aku melihat rahangnya mengeras, seperti enggan mengakui kenyataan itu. "Kamu yang membuat kita sampai di titik ini," lanjutku. "Jadi jangan salahkan siapapun." Saat Hafiz pulang, aku tidak menceritakan kejadian itu. Aku tidak ingin membebani suamiku dengan masa laluku yang terus menghantuiku. Tapi sepertinya, Iwan belum selesai. Aku tahu ini belum berakhir. Dan aku hanya bisa berdoa agar aku tetap kuat menghadapi semuanya. Aku pikir selama aku tidak membalas pesan-pesan Iwan, selama aku tetap menjaga jarak, dia akan berhenti dengan sendirinya. Ternyata aku salah. Gangguannya semakin menjadi. Dia masih terus mengirim pesan, menelepon dari nomor berbeda, bahkan datang ke tempat kerjaku. Aku mencoba mengabaikannya, mencoba bertahan sendiri tanpa membuat Hafiz khawatir. Tapi sesuatu terjadi, dan kali ini, aku tidak bisa lagi menyembunyikannya dari Hafiz. Hari itu, aku sedang pulang kerja lebih awal. Ketika aku membuka pagar rumah, aku terkejut melihat seseorang berdiri di sana. "Iwan, lagi." Aku langsung waspada. "Kenapa kamu ada di sini?" Dia tersenyum kecil, seolah ini bukan hal besar. "Aku cuma mau memastikan kamu baik-baik saja." "Aku baik-baik saja. Sekarang pergi, Aira." Sebelum dia sempat melanjutkan, suara mobil terdengar dari belakang. Aku menoleh dan melihat Hafiz baru saja tiba. Tatapannya langsung berubah saat melihat Iwan berdiri di depan rumah kami. Hafiz keluar dari mobil dengan wajah yang tak lagi ramah. Dia berjalan mendekati kami dengan langkah mantap. "Ada apa ini?" Suaranya terdengar datar, tapi aku tahu dia menahan sesuatu. Iwan tersenyum miring. "Aku cuma ingin bicara sama Aira." "Aira sudah menikah sekarang," ucap Hafiz, tegas. "Dia istriku. Kalau kamu masih punya harga diri, kamu harus berhenti mengusiknya." Iwan tertawa kecil, seperti meremehkan kata-kata Hafiz. "Kamu pikir pernikahan ini bisa mengubah segalanya?
Kamu pikir Aira benar-benar mencintaimu? Dada Hafiz naik turun, tapi dia tetap berusaha tenang. Apa yang Aira rasakan bukan urusanmu lagi, Iwan. Kamu sudah melepaskannya. Sudah cukup sampai di sini. Aku bisa melihat rahang Iwan mengeras. Dia menatapku, seolah menunggu aku mengatakan sesuatu. Tapi aku hanya diam. Akhirnya, setelah beberapa detik yang terasa begitu lama, Iwan menghela napas dan berkata, "Kita lihat nanti." Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Hafiz menoleh padaku. Matanya tajam. "Sejak kapan dia mengganggumu seperti ini?" Aku menunduk, merasa bersalah. "Sudah lama." "Dan kamu nggak bilang apa-apa?" Aku menggigit bibir. "Aku nggak mau bikin kamu khawatir." Hafiz terdiam sejenak, lalu menarik napas panjang. "Aira, aku suamimu. Aku ingin kamu merasa aman bersamaku. Kalau ada sesuatu yang mengganggumu, aku harus tahu." Aku menatapnya, melihat ketulusan di matanya. "Aku janji, aku nggak akan menyembunyikan apapun lagi," bisikku. Hafiz mengangguk. "Mulai sekarang, kita hadapi ini bersama." Aku merasa lega, tapi di dalam hatiku, aku tahu Iwan belum selesai. Sejak hari itu, aku pikir Iwan akan berhenti. Tapi aku salah. Dia justru semakin nekat. Awalnya, dia hanya mengirim pesan lebih sering. "Aira, kamu masih mencintaiku, kan? Aku tahu kamu menikah hanya untuk bisa kembali denganku. Aku nggak akan menyerah." Aku mengabaikannya. Lalu, dia mulai mencari tahu kemana aku pergi. Tiba-tiba muncul di dekat kantor, di minimarket tempat aku biasa berbelanja, bahkan di masjid tempat aku dan Hafiz sering salat berjamaah. Aku mulai merasa terancam. Tapi puncaknya terjadi pada suatu malam. Hafiz sedang ada pertemuan kerja dan pulang lebih malam dari biasanya. Aku sendirian di rumah. Saat aku menutup pintu setelah membuang sampah, suara motor berhenti tepat di depan pagar. Jantungku berdegup kencang saat melihat siapa yang turun dari motor itu. "Iwan." "Apalagi, Iwan?" tanyaku, berusaha tetap tegar. Dia menatapku dengan mata yang gelap, penuh obsesi. "Aira, kamu harus dengar aku. Aku nggak bisa hidup tanpamu." Aku menghela napas. "Kamu sudah hidup tanpaku selama ini. Berhenti menyiksa diri sendiri." Dia tertawa kecil, tapi tawanya terdengar getir. "Jangan pura-pura, Aira. Aku tahu kamu masih mencintaiku. Kamu cuma takut mengakuinya." Aku menggeleng. "Kamu salah." Dia melangkah mendekat, dan aku spontan mundur. Tapi punggungku sudah menempel di pintu pagar. "Aku rela melakukan apapun demi kamu," bisiknya. Aku merinding. Ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuatku takut. "Iwan, tolong, jangan seperti ini," ucapku lirih. Dia menatapku lekat-lekat, lalu tiba-tiba berkata, "Kalau aku nggak bisa punya kamu, Aira, orang lain juga nggak boleh." Aku tercekat. Lalu semuanya terjadi begitu cepat. Dia meraih tanganku, mencengkeramnya erat. Aku memberontak, tapi genggamannya kuat. "Iwan, lepaskan aku," seruku panik. Saat itu juga, suara deru mobil terdengar. Aku menoleh. Hafiz. Mobilnya berhenti mendadak, dan dalam hitungan detik, dia sudah keluar dengan wajah penuh kemarahan. "Apa yang kamu lakukan?" Suara Hafiz menggelegar. Iwan terlihat panik, tapi dia tidak langsung melepas tanganku. "Dia masih mencintaiku," teriaknya. "Dia milikku, Hafiz. Aku yang pertama kali jadi suaminya. Kamu cuma penghalang." Hafiz maju cepat, mencengkeram bahu Iwan dan mendorongnya menjauh dariku. "Jangan pernah sentuh istriku lagi.
Suaranya rendah dan berbahaya. Iwan terhuyung ke belakang. Dia menatap Hafiz dengan tatapan marah dan putus asa. "Kamu pikir pernikahan ini akan bertahan?" serunya. "Aira nggak akan pernah mencintaimu seperti dia mencintaiku." Hafiz tidak terprovokasi. Dia hanya menatapnya dingin. "Lepaskan dia, Iwan. Dia bukan milikmu." Aku melihat rahang Iwan mengeras, tapi akhirnya dia mundur perlahan. "Tunggu saja, Aira," katanya sebelum pergi. "Kamu akan sadar. Kamu akan kembali padaku." Aku berdiri terpaku di tempatku. Tubuhku masih gemetar. Hafiz segera menghampiriku. Tangannya menggenggam tanganku yang masih bergetar. "Aku di sini," bisiknya. "Kamu aman sekarang." Aku menarik napas panjang, berusaha mengendalikan diri. Tapi di dalam hatiku, aku tahu Iwan belum menyerah. Dan aku takut, apa yang akan dia lakukan selanjutnya? Aku tahu selama ini Iwan keras kepala. Dia tidak mudah menerima kenyataan, tidak bisa membiarkan sesuatu yang pernah menjadi miliknya pergi begitu saja. Tapi aku juga tahu, jauh di dalam hatinya, dia bukan pria jahat. Dia hanya tersesat dalam egonya sendiri. Dan kali ini, aku ingin dia mendengarkanku. Untuk terakhir kalinya. Aku menemui Iwan di sebuah taman dekat rumahku. Tempat yang cukup sepi agar kami bisa bicara dengan tenang. Hafiz tahu aku datang ke sini. Dan dia memperbolehkan. Asalkan aku tidak sendiri. Aku datang bersama sepupuku. Yang menunggu di kejauhan. Iwan datang dengan wajah penuh kelelahan. Matanya sedikit merah. Seolah kurang tidur. "Aira." Suaranya berat saat dia duduk di bangku taman. Menatapku dengan ekspresi penuh harap. "Aku datang bukan untuk berdebat, Iwan," kataku pelan. "Aku ingin kamu benar-benar mendengarkanku." Dia menelan ludah, lalu mengangguk. Aku menarik napas panjang sebelum melanjutkan. "Dulu, aku memang mencintaimu. Aku mencintai kita. Aku mencintai rumah tangga yang kita bangun." Aku tersenyum kecil, meski hatiku terasa perih. Tapi perasaan itu hancur setiap kali kamu mengucap talak. Setiap kali kamu mengusirku dalam amarah. Setiap kali kamu menganggap pernikahan kita seperti sesuatu yang bisa dipermainkan. Iwan mengepalkan tangannya. "Aku nggak pernah bermaksud seperti itu, Aira. Aku." "Tapi kamu tetap melakukannya." Aku memotong dengan lembut. "Dan pada akhirnya, kamu menalak aku 3 kali. Itu bukan mainan, Iwan. Itu adalah keputusan yang kamu buat dengan kesadaran penuh. Dan setelah itu, aku berusaha menerima takdirku." Dia terdiam. "Aku bisa memilih membenci kamu, tapi aku nggak mau," lanjutku. "Aku memilih berdamai. Aku memilih melanjutkan hidup. Aku memilih menikah dengan Hafiz karena aku ingin memulai lembaran baru, bukan karena ingin kembali padamu." Iwan memejamkan mata. "Aku menyesal, Aira." Aku melihat rahangnya mengeras. Napasnya memburu. Aku bisa merasakan beratnya beban di dadanya. Aku bodoh. Aku marah saat itu. Aku nggak berpikir panjang. Aku kehilangan kesabaran. Dan sekarang aku harus menerima akibatnya. Aku hanya menatapnya. Membiarkannya berbicara. Iwan mengusap wajahnya. Lalu menatapku dengan sorot mata yang berbeda. Lebih lelah. Lebih pasrah. "Kamu benar," katanya akhirnya. "Aku sudah membuat keputusan itu sendiri. Aku nggak bisa menyalahkan siapapun." Aku mengangguk perlahan. Dia menghembuskan napas panjang, lalu menatapku untuk terakhir kalinya. "Aku harap kamu bahagia, Aira." Aku tersenyum tipis. "Terima kasih, Iwan." Untuk pertama kalinya, aku melihat dia benar-benar menerima kenyataan. Lalu dia pergi,
dan kali ini, aku tahu dia tidak akan kembali. Aku menghembuskan napas lega. Beban di dadaku akhirnya terangkat. Aku menatap langit sore yang mulai berubah jingga, merasakan ketenangan yang sudah lama tidak kurasakan. Hafiz benar. Aku aman sekarang. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar siap melangkah maju. Kisah Aira dan Iwan mengajarkan kita bahwa dalam pernikahan, ucapan dan keputusan yang diambil dalam amarah bisa membawa penyesalan seumur hidup. Pernikahan bukan sesuatu yang bisa dipermainkan atau dijadikan alat pelampiasan emosi. Ketika hubungan sudah berakhir karena kesalahan sendiri, yang terbaik adalah belajar menerima dan merelakan. Jika kita benar-benar mencintai seseorang, kita harus menghargainya, bukan hanya saat dia ada di sisi kita, tapi juga dengan cara melepaskannya ketika sudah bukan milik kita lagi. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua untuk lebih bijak dalam bertindak dan menghargai apa yang kita miliki sebelum terlambat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk terus mendukung cerita-cerita penuh makna seperti ini. Aktifkan lonceng notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan update terbaru. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.